Wabarakatuh. Alhamdulillah di sore hari ini kita berkesempatan untuk mewawancara. Kita sudah bersama dengan Ustadzun Al-Fadil, Tuan Guru Bajang, Dr. Muhammad Zainul Majdi, LCMH. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar, Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat juga semua ya. Alhamdulillah. Sebelumnya secara pribadi dan juga teman-teman IAI Jatim menyampaikan terima kasih, syukran jazilan. Afwan. Jazakallah khair untuk semua sambutannya selama di NTB, luar biasa sekali Ustaz. Alhamdulillah. Kemarin kan ada kegiatan multaqo nasional dan dihadiri oleh ratusan ahbab dari seluruh penjuru negeri. Kira-kira apa yang diharapkan dari pertemuan ini, Tuan Guru? Pertama, multaqo itu adalah ajang silaturahim. Kita sebagai anak-anak bangsa ini kan perlu banyak bersilaturahim, apalagi satu alma mater. Yang kedua, multaqo itu juga merupakan kesempatan untuk mendiskusikan beberapa hal penting, khususnya terkait dengan keislaman dan kebangsaan. Nah, kemarin itu kita bermultaqo dan mengeluarkan rekomendasi yang terkait dengan beberapa, katakanlah, isu-isu keislaman dan kebangsaan yang disikapi dari sudut pandang wasatiyah. Ya, jadi secara khusus kita kemarin itu memberikan penekanan bahwa esensi wasatiyah itu bukan hanya terkait dengan, katakanlah, isu anti radikalisme, ya, melawan penyalahgunaan konsep-konsep Islam untuk tujuan-tujuan terorisme misalnya. Tidak hanya itu, tapi wasatiyah itu sesungguhnya merupakan satu konsep kehidupan secara utuh, ya, sehingga konsep wasatiyah itu juga harus terimplementasi di dalam seluruh sektor kehidupan, baik dalam konteks berbangsa dan bernegara ataupun dalam sektor-sektor ekonomi, sosial, politik, peradaban, kebudayaan, dan semuanya. Contoh dalam aspek ekonomi misalnya, implementasi wasatiyah itu adalah bahwa tidak boleh ada aktivitas ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat yang menyebabkan terpinggirnya, ya, sebagian masyarakat, ya, menyebabkan terjadinya misalnya pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab, membuat sebagian kaya tapi sebagian menjadi dimiskinkan, membuat masyarakat tidak mendapatkan hak-haknya, atau ada yang memonopoli sumber daya alam dan sumber daya ekonomi. Nah, itu semua praktek yang tidak boleh ada gitu di dalam konteks wasatiyatul Islam. Nah, itu yang kemarin kita tekankan. Ya, alhamdulillah. Kemudian setelah acara multaqo, alhamdulillah kita menyaksikan MotoGP Mandalika. Ya, alhamdulillah. Nah, di sana ada pemandangan yang luar biasa, Tuan Guru. Kebetulan waktu itu hujan gerimis dan Tuan Guru tetap bersama-sama dengan kita di tribun, Tuan Guru. Tuan Guru kan punya akses khusus sebenarnya dengan Mandalika. Apa yang kira-kira kemudian membuat Tuan Guru memutuskan untuk berada bersama-sama teman-teman IAA bahkan ya, sampai hujan-hujanan? Sebenarnya sederhana, mungkin kita sama-sama datang, ya, kita sama-sama mengikuti bersama, ya, senang susahnya harus bersama gitu. Ya. Kalau masalah akses, ya memang saya punya akses, saya bahkan punya tiket itu ada 3 di Premier itu yang terbaik, kemudian saya di Deluxe juga ada 2, cuman semuanya saya tidak pakai. Bukan apa-apa ya, karena memang kan prinsipnya harus jaga kebersamaan. Jadi itu bagian dari ukhuwah, ya. Jadi ukhuwah itu adalah, ya, bersama-sama di dalam semua prosesnya. Luar biasa. Nah, terakhir Tuan Guru tadi kan menyampaikan bahwa wasatiyah itu bukan hanya dalam narasi moderasi agama dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai anak muda kira-kira langkah apa yang bisa kita ambil untuk turut berkontribusi menegakkan wasatiyatul Islam? Ya, anak-anak muda juga bisa memulai dari hal-hal sederhana, ya, termasuk misalnya membangun literasi tentang tentang isu-isu yang ada, memahamkan teman-teman. Misalnya akhir-akhir ini banyak terjadi aktivitas, ya, penipuan melalui platform digital. Yang korban itu banyak anak-anak muda gitu.
Nah, kenapa anak-anak muda menjadi korban? Karena mereka ingin cepat kaya, ya, ingin menempuh jalan pintas. Mereka itu ekstrim, ingin berubahnya itu terlalu ekstrim, tidak mau mengikuti proses. Nah, itu termasuk juga bertentangan dengan wasatiyah, karena wasatiyah itu kan artinya proporsional, ya. Jadi seimbang dan juga mengikuti proses yang baik. Jadi menurut saya perlu anak-anak muda untuk sadar bahwa mereka itu adalah aset yang luar biasa, ya, tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk membangun masyarakat yang baik. Nah, anak muda yang paham tentang arti wasatiyah, proporsional, meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya, dan mengikuti proses yang baik, itu tidak akan mudah terperdaya, ya, dengan hal-hal yang selama ini banyak terjadi di tengah masyarakat.